Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-10 ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Baik, tahap-tahap pembangunan ekonomi ini ada beberapa para tokoh-tokoh yang menjelaskan terkait dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah teori Rostow, di mana teori Rostow ini sekitar tahun 1993 mengulas mengenai 5 tahap pembangunan. Rostow berpendapat bahwa proses pembangunan dalam masyarakat tumbuh bergerak lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat yang lebih maju. Nah, proses pertumbuhan ini akan mengalami fase yang cukup lama. Nah, tahapan pembangunan Rostow yakni sebagai berikut, ada 5 tahap. Tahap pertama yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional atau biasa masyarakat tradisional atau tahapan masyarakat tradisional, di mana pada tahapan ini masyarakat masih dipengaruhi oleh sistem kepercayaan tentang kekuatan di luar manusia. Artinya sifat masyarakat ini cenderung statis dalam arti masyarakat itu akan mengalami perkembangan yang cukup lamban. Kemudian kondisi masyarakat tradisional juga yang terus bergerak pada suatu titik untuk menuju kondisi lepas landas. Nah, kondisi ini terjadi akibat dari faktor luar, bukan dari faktor internal. Kemudian campur tangan dari luar ini memulai perkembangan untuk memunculkan gagasan-gagasan di dalam perkembangan. Kemudian menurut Rostow, tahap keduanya adalah tahap prasarat tinggal landas atau lepas landas. Pada tahap ini di mana kondisi masyarakat mulai menghilangkan tanda-tanda dan hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Nah, tambahan ini masyarakat mulai mengenal namanya investasi, tabungan dari pendapatan nasional, munculnya usaha komersil untuk mencari keuntungan. Kemudian bukan lagi sekedar untuk memenuhi konsumsi. Dalam proses ini, peningkatan pertanian dianggap penting dalam proses lepas landas, karena proses modernisasi yang terjadi membutuhkan hasil pertanian sesuai kebutuhan. Nah, pada prasarat tinggal landas ini mempunyai 2 corak, yaitu pertama adalah tahap prasarat lepas landas yang dialami oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, di mana ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Kedua, tahap prasarat tinggal landas yang dicapai oleh negara-negara yang menurut Rostow seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, di mana negara-negara tersebut mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merubah sistem masyarakat yang tradisional. Kemudian yang ketiga adalah tahap tinggal landas. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis di dalam masyarakat seperti revolusi politik. Di sini terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur, kemudian akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Nah, investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tingkat pendapatan per kapita semakin besar. Kemudian Rostow mengemukakan ada 3 ciri utama
dan negara-negara yang sudah mencapai masa tinggal landas, yaitu terjadinya kenaikan investasi produksi dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional bersih atau kita kenal dengan net national product. Kemudian berikutnya adanya terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Kemudian berikutnya terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalisasi ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Nah, keempat yaitu tahap menuju kedewasaan. Tahap ini setelah masyarakat mengalami fase lepas landas, kemudian muncul perkembangan industrialisasi yang besar. Nah, perkembangan industri ini bukan hanya barang konsumsi, tetapi juga barang modal. Nah, zaman konsumsi massal yang tinggi, zaman perkembangan ini masyarakat mengalami kenaikan pendapatan. Sehingga yang terjadi, konsumsi untuk kebutuhan bukan hanya berpusat pada kebutuhan pokok, namun pada konsumsi kebutuhan yang tahan lama. Kemudian pada tahapan ini pembangunan yang terjadi mengalami kesinambungan secara terus-menerus. Teori ini berdasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Karena kondisi pada teori Rostow ini berbicara mengenai aspek ekonomi yang saling berkaitan. Kelima, teori tahap konsumsi tinggi. Tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori perkembangan ekonomi Rostow. Pada tahap ini, perhatian masyarakat lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, di mana bukan lagi kepada masalah produksi. Pada tahap konsumsi tinggi, di sini ada 3 macam tujuan dari masyarakat negara itu. Pertama, memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain. Yang kedua, bisa menciptakan negara kesejahteraan dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif. Kemudian ketiga, meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan yang menjadi meliputi barang-barang konsumsi tahap lama dan barang-barang mewah. Itu menurut teori Rostow terkait dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Nah, berikutnya ada lagi teori teori Arthur Lewis tahun 1954. Di dalam teorinya didasarkan pada anggapan bahwa dengan tahapan pembangunan itu didasarkan pada anggaran adanya penawaran buruh yang tidak terbatas di negara terbelakang dengan upah subsisten pembangunan berlangsung bila modal terakumulasi akibat beralih buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Nah, pembentukan modal itu tergantung pada surplus kapitalis, di mana surplus itu diinvestasikan kepada aktiva kapitalis baru. Nah, pembentukan modal berlangsung dan lebih banyak orang dipekerjakan dari sektor subsisten. Nah, proses tersebut akan berlangsung sampai rasio buruh modal naik dan penawaran buruh menjadi tidak elastis. Nah, pokok permasalahannya adalah bagaimana proses pertumbuhan terjadinya perekonomi di 2 sektor. Yang pertama, di sektor tradisional dengan produktivitas rendah, maka sumber tenaga kerja juga akan melimpah. Yang kedua, sektor modern dengan produktivitas tingkat tinggi dan sebagai sumber akumulasi modal. Yang ketiga, pembentukan bergantung pada surplus kapital. Modal dibentuk dari laba yang dihasilkan oleh para kapitalis. Menurutnya proses pembangunan ekonomi akan berakhir jika
Pertama, akibat pembentukan modal tidak ada lagi surplus buruh yang tersisa. Yang kedua, sektor kapitalis akan berkembang begitu cepat sehingga akan mengurangi secara absolut penduduk di sektor subsisten. Selanjutnya kita akan masuk di teori berikutnya adalah teori pembangunan berikutnya adalah menurut Friedrich List. Menurut Friedrich, seorang penganut paham laissez-faire yang berpendapat bahwa perkembangan ekonomi itu tergantung pada peranan pemerintah dan organisasi swasta, di mana lingkungan kebudayaan masyarakat itu mempunyai peranan yang penting terhadap perkembangan ekonomi. Kemudian hanya akan terjadi apabila dalam masyarakat tersebut terdapat kebebasan dalam politikal organisasi dan kebebasan perorangan. Nah, tingkatan perkembangan ekonominya antara lain atau pembangunan ekonominya antara lain, pertama adalah ada fase self privat, kemudian yang kedua fase pastoral atau beternak, kemudian yang ketiga ada fase agrikultural, kemudian ada fase agrikultural dan manufacturing atau pertanian dan pabrik, kemudian yang kelima adanya fase agrikultural, manufacturing dan komersil atau perdagangan. Nah, Friedrich juga mengumpulkan bahwa di negara-negara yang berhawa sedang kemudian cocok untuk industri, sedangkan daerah tropis cocok untuk pertanian. Kemudian menurut Friedrich juga yang terpenting adalah industri untuk perkembangan ekonomi, meskipun pada permulaannya juga diperlukan proteksi. Nah, di daerah tropis tidak cocok dengan untuk industri karena pada umumnya penduduknya itu sangat padat. Pertanian juga belum begitu efisien dan sumber daya alam juga tidak tersedianya terbatas. Kemudian yang berikutnya adalah menurut teori pembangunan ekonomi atau teori tata pembangunan ekonomi menurut Bruno Hildebrand atau mazhab sejarah. Nah, menurut Bruno Hildebrand, perkembangan ekonomi masyarakat juga bukan sifat-sifat produksi atau konsumsi, tetapi dia lebih menitikberatkan pada metode distribusi yang digunakan. Nah, teori tingkatan perkembangan yang dikemukakan oleh Bruno itu adalah pertama, perekonomian barter atau natural, yang kedua adalah perekonomian uang, dan yang ketiga adalah perekonomian kredit. Menurut Hildebrand tidak mengungkapkan bagaimana suatu fase itu berkembang menuju fase berikutnya. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori Corbusier. Menurut Corbusier bahwa ekonomi itu terdapat tiga tahap. Pertama, produksi untuk kebutuhan sendiri, kemudian perekonomian kota, yaitu di mana penukaran sudah luas, kemudian yang ketiga adalah perekonomian nasional, di mana pedagang-pedagang tampak makin penting peranannya. Baik, demikian untuk tahapan-tahapan perkembangan tahapan pembangunan ekonomi. Demikian pertemuan yang ke-10 ini, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.